Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Qala Allah Ta'ala Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannaw an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para asatid, para guru, para orang tua, berkhusus yang saya hormati Al-Habib Ahmad bin Yahya, orang tua kita Bapak Jigandi Al-Ustaz Sulaiman Jamal, Sahibul Majlis Al-Ustaz Abdul Aziz, juga ada Al-Habib Ali bin Sumaid, ada Al-Habib Ali Al-Habsyi, juga para asatid lainnya, orang tua kita Bapak Komen, dan para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, juga yang saya hormati Al-Ustaz Nur Hamid selaku ketua selaku ketua Jamiyatul Majalis An-Nur yang baru saja terpilih. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul di Majelis Ta'lim At-Taubah pimpinan Al-Ustaz Abdul Aziz, yang mana JMA pada malam hari ini bertempat di tempat Al-Ustaz Abdul Aziz atau di Majelis At-Taubah sekaligus penutupan, karena malam Rebo bulan besok, awal malam Rebo bulan besok udah jatuh di bulan puasa. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan nulis lemesan lapar. Jadi pada malam hari ini nggak baca kitab dulu ya, kita
bilangin masalah puasa aja. Setuju apa enggak? Setuju aja, jangan pakai setuju. Kalau setuju pulang. Bulan puasa kita nutup karena masuk bulan Ramadan. Karena kalau kita ngaji juga barengan tarawih atau memang banyak majelis-majelis yang ditutup bulan Ramadan, tapi ada juga yang tetap ada yang ditutup majelis, ya bukan berarti kita nggak ngaji, ganti kegiatannya ya dengan kegiatan yang ada di bulan Ramadan. Habis tarawih tadarus, habis tarawih tadarus, anak-anak muda ya, di masjid, di musola, habis tarawih kumpul berempat, berlima, tadarus, baca Quran. Tadarus itu diambil dari kalimat tadarosa ya tadarosu, tadarusan, masdarnya. Apa artinya? Artinya saling belajar. Berarti ngaji apa bukan? Ngaji. Tadarus itu saling belajar. Saya, Ustaz Aziz, Ustaz Salman, Habib Ali kumpul berempat. Saya baca, yang bertiga dengerin. Ntar kalau saya salah dibenerin gitu. Dari ono baca lagi gantian, salah benerin, begitu. Jadi saling ngaji, saling mengaji Al-Qur'an. Kalau bisa ada satu orang yang memang bacanya sudah ahli. Jadi ntar ketika ada yang salah dibenerin. Berarti ngaji juga bukan? Ngaji. Tadarus. Itu pahalanya besar banget. Saya baca dapat pahala satu huruf 25. Kan dikatakan kalau orang baca Quran satu huruf dapat pahalanya 10. Itu kalau yang nggak punya wudu. Kalau yang punya wudu, man qara al-Qur'ana wa huwa ala tahurin atau wa huwa mutawaddi'un kana lahu bi kulli harfin 25 thawaban, maka dia mendapatkan satu huruf 25 pahalanya. Kan habis tarawih ilah udah batal aja. Habis tarawih kan masih punya wudu gak? Masih. Dan megang Al-Quran lagi kan mesti punya wudu. Yang satu huruf 10 pahala itu kalau yang baca Qurannya kita kayak tadi lagi ratib. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Tadi kan kita nih baca ratib. Baca aja. Ada yang punya wudu, ada yang enggak. Yang punya wudu satu huruf Allah kasih 25 pahalanya tuh. Yang enggak punya wudu 10. Jadi bedanya 15. Makanya orang kalau ngaji, sebelum ngaji itu yang bagus dia wudu dulu, karena nanti ketika dia baca Al-Quran beda pahalanya. Saya apa enggak? Saya. Cuman 6 rukun yang kita kerjakan bisa menambahkan pahala apa yang kita baca di dalam majelis. Jadi yang nggak punya wudu 10 tadi dapat baca lau anzalna sampai akhir tadi. Berapa pahalanya tuh? Yang punya wudu 25 kali 25. Kalau lagi baca Al-Quran tadarus tuh, kita baca nih
Setiap huruf saya dapat 25. Yang ngedengerin sama, syarikun fit thawab, berserikat atau join di dalam mendapatkan pahala. Jadi kita kalau orang baca Quran nih, kita dengerin. Kalau lagi baca tuh acara maulid, acara mi'raj, kita dengerin. Yang baca no dapat pahala segitu, kita dapat segitu. Kalau dengerin, bukan denger. Dengar yang di rumah kita kan dengar nih. Benar nggak? Dengerin, jangan ngobrol. Sama kayak tadarus, saya baca, yang lain dengerin. Itu yang lain tiga-tiganya saya dapat 25 pahalanya, yang lain dapat 25 juga satu huruf. Bukan berarti 25 bagi 4 sampai kayak ngobek. Kalau manusia 15 mangka, tapi kalau Allah enggak. Jadi habis tarawih ganti kegiatannya. Bukan berarti kita mentang-mentang oh udah nggak ada pengajian nih, libur Ramadan, udah nggak ada kegiatan. Salah, justru kita ganti dengan tadarus. Mau pakai speaker boleh, tapi kalau pakai speaker ya biar rada punya keketek dikit. Tahu keketek? Pikiran. Kalau udah jam 10 matiin dah. Gitu. Ngajinya jangan pakai speaker. Habis terawih, kelar di berapa terawih itu? 8:30. Tadarus dah sampai jam 9, jam 9 lewat nggak apa-apa pakai speaker. Nah kalau udah jam 9 lewat, hampir 9:30, nah speakernya matiin, tadarusnya terusin. Siang, ibu-ibu yang pada mau tidur, kan mereka bangun jam 2. Kalau kita kan kagak. Kita bangun-bangun tutup matang sahur, benar nggak? Mak kesian, benar nggak bu? Bu, kedengeran nggak? Nah, jadi bukan berarti kita nggak ada kegiatan, ganti kegiatannya dengan baca Quran. Terus baca Quran jangan cuma tadarus saja. Ada baca Quran yang tadarus, ada baca Quran yang sendiri. Nah baca Quran yang sendiri itu kalau bisa sebulan hatam tuh sekali mah, jangan sampai enggak. Sayang. Ini bulan Ramadan nih, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Kalau umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, maka mereka akan berkeinginan kalau bisa setahun semuanya bulan Ramadan, karena fadilahnya besar. Nabi 2 bulan sebelum datang Ramadan udah minta sama Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Ya Allah berkahi bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Bahkan ada keterangan yang mengatakan man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala. Ada keterangan siapa orang yang girang dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari api. Girang doang, ya Allah, lagi Ramadan nih, ya Allah enak, bulan Ramadan kita bisa puasa lagi, terawih lagi, enak, ya Allah nikmat Ramadan. Tahu-tahu nggak nyampe Ramadan orang meninggal, haram jasadnya masuk api. Yang girang doang aja haram jasadnya masuk api neraka, apalagi yang sampai masuk bulan Ramadan dia ibadah, shoma, wa qama, imanan, wa ihtisaban. Wah, orang kalau puasa nanti di hari kiamat, kata Nabi kan Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang puasa punya 2 kebahagiaan. Liswa ini farhatani, bagi orang yang puasa dia akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Apa kebahagiaan? Yang pertama, farhatun indal iftar. Kebahagiaan yang pertama itu ketika dia buka puasa. Ketika udah beduk, udah azan. Allahu Akbar, Allah. Bangun dari pagi, dari subuh kagak makan, kagak minum, ditahan
itu semuanya karena Allah. Puasa itu ibadah yang lebih dekat, puasa itu adalah ibadah yang lebih condong kepada ikhlas. Karena puasa itu adalah salah satu ibadah yang nggak ada yang tahu kecuali dia mau Allah. Nggak ada yang tahu orang puasa nggak puasa, nggak ada yang tahu. Ada orang puasa Senin Kemis, puasa Senin, tahu ya dia lagi puasa? Nggak tahu. Tahunya ketika pas ente lagi tawarin makan, ente makan yuk. Ya, kalau dia jawabnya maafin saya puasa, baru ente tahu. Dia nolak aja kita belum tahu dia puasa. Ya nggak, udah saya udah gampang. Tahu gak dia lagi puasa? Nggak tahu. Puasa itu yang terbaik. Ya, kata Allah, as-saumu li, puasa itu untuk aku. Bisa aja orang mau ngebohong, pulang ngojek, tutup ngojek makan di warteg, begitu pulang bilang mesin depan bini. Begitu rumahnya itu. Ya Allah bang, istirahat bang, abang capek, orang lagi puasa, ngojek, makan di warteg tadi. Bisa aja kalau dia bohong. Jadi puasa itu lebih dominan kepada ikhlas. Makanya ditahan tuh lapar, haus, yang hobi ngopi, yang merokoknya kuat, tahan tuh. Begitu datang azan, jangan lagi datang azan, sebelum azan tuh TV disatronin, mana gak? Dipanteng aja TV. Mana iklannya sirup mulu. Perasaan tuh kalau dari pagi sampai siang waktu kayak perasaan cepet. Begitu pas mau maghrib, kayaknya lama banget. Benar apa gak? Sama gak? Sama ya. Begitu datang saatnya atau tibalah waktunya azan, ya Allah, senang. Apalagi puasa pertama, ya, ngancem tuh dari asar udah apa beli. Mana gak? Es kelapa, es campur, ya, es teh manis, wah udah Masya Allah. Pengen gak kita setiap puasa dapat pahalanya double, bahkan berlipat-lipat? Kitanya sendiri nih, kita puasa seorang nih, diri nih puasa nih, dapat pahala kan? Dapat gak? Dapat. Orang puasa kita dapat juga pahalanya, mau gak? Nanti kalau ada rezeki, kan biasa setiap masjid suka ngadain buka puasa bersama tuh, ya kan? Di sini masjid apa? Toba. Anda buka bersama gak? Ada masjid atau Baitul Mukminin. Bikin korma. Kita kan dari situ. Kalau emang ada buka bersama, beliin korma. Ustaz, saya ngasih korma ya 2 dus gede buat orang buka. Itu kata Nabi SAW, man fattara sha'iman kana lahu mithla ajri, kana lahu mithlu ajri. Maka siapa orang yang ngasih makan buat orang buka, fattara ini ngasih makanan buat orang buka. Biasanya kan orang buka pakai apa? Korma. Ngasih makanan buat orang buka puasa, itu korma berarti kan? Kana lahu mithlu ajri, maka buat dia seperti pahala orang yang dikasih makan sama dia tuh. Semesjid berapa orang yang makan untuk buka puasa? 10 orang, berarti puasa kita puasa pahala plus kali 10 tuh orang yang pada buka puasa, kita dapat pahalanya tuh. Kalau ada rezeki beli korma, kasih masjid. Itu kalau buat masjid, ngasih korma aja nggak apa-apa. Tapi kalau ngundang orang buka sama lain. Kita mau ngundang orang buka nih, sengaja-sengaja undang Ustaz saya mau ngundang Ustaz nih buka puasa di rumah umpamanya. Kalau itu jangan korma doang ya.
Kemarin kami baca naik itu korban waktu buka puasa. Ini buka puasa di rumah. Jamaah ini tutup azan habis korban. Ya, habis korban. Enggak disini apa-apa ini. Teman mana ini? Baca Quran 10 pahala. Sedekah 10 kali lipat pahalanya. Tapi puasa enggak dicatat sekarang. Kata Allah, fa inna sawma li wa ana ajzi bihi. Aku yang bakal balas nanti langsung di hari kiamat. Pintunya VIP, ada babur rayyan. Pintu yang Allah berikan, babur rayyan kalau nggak salah. Pintu yang khusus, pintu surga yang khusus, yang masuk ke situ cuma orang-orang yang puasa. Makanya jangan pernah tinggal sama sekali, hatta sehari jangan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa orang yang menyaksikan bulan Ramadan, maka puasalah di bulan Ramadan. Jangan pernah tinggal walaupun sehari, kecuali darurah, sakit. Sakitnya juga sakit yang ente boleh untuk gak puasa. Yang kata dokter, ya udah ente jangan puasa. Baru ente boleh. Lah cuma sakit bila ogohan banget, terus nggak puasa sampai kayak bocah. Ada lagi nih udah tua bangka puasa dohor. Puasa dohor saya. Lah puasa dohor mas sebenarnya kagak ada dalam syariat. Itu puasa dohor itu tamrin doang buat anak kecil, supaya dia dari masih kecil udah dibiasakan puasa. Ntar dohor buka puasa lagi sampai maghrib. Itu buat anak kecil dilatih supaya nanti kalau udah tahu besok atunya kuat dia seharian penuh. Lah ini tua bangka pakai puasa dohor. La ilaha illallah. Habis agak kuat banget saya kuat saya puasa. Tapi tadinya emang kagak dilatih puasa. Ada yang puasanya oguan baik, berendam baik, berendam. Bebek sama bebek kentut batal. samping sebelah kanan gitu. Jangan pernah tinggal sehari juga jangan. Karena sehari ente tinggalin puasa Ramadan, maka nggak bakalan ente bisa dapatkan lagi fadilah hari itu. Walaupun ente puasa seumur hidup, karena ente puasa seumur hidup, ente nggak bisa dapat fadilah hari itu yang ente tinggalin. Yang tinggal puasa biar pol, ya. Puasa pol, terawih pol. Udah jangan kayak beli baju baru dulu, jangan ribet-ribet mau ke mall, mau ribet-ribet baju baru sampai terawih ditinggal, jangan. Kalau mau ke mall habis terawih, ya. Jangan galak mau beli baju baru tapi ibadah ditinggal, mau ngapain pakai baju baru? Orang yang pakai baju baru tuh yang buat lebaran tuh menang, maksudnya menang. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kita takbir atas hidayah dari Allah, karena Allah udah kasih kita hidayah. Puasa sebulan, tarawih sebulan, baca Quran hatam, baru takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, menang dia. Lah tarawihnya bolong, puasanya bolong. Ya, pakai baju baru, mana paling baru, beli daging sampai 3 kilo, ngapain? Ya, ibadah dulu yang penting. Tarawih yang tinggal. Saya, kalau bukan puasa, kalau bukan bulan puasa ada tarawih nggak? Nggak ada. Saya ya, Bib saya kerja, ntar pulang kerja, nanti malam pulang tarawih sendiri boleh? Nggak apa-apa. Mau 8 ini boleh? Boleh. Yang nggak boleh, yang nggak bagus, yang nggak terawih. Mau 8 boleh, 20 afdol. Jangan bagi kita bilang begini, afdolan gua biar 88 yang penting khusyuk. Jangan. Terawih itu kalau dalam kitab ya, terawih itu minimal 2 rakaat, maksimal 20 rakaat lebih afdol dari 8 rakaat, lebih afdol. Kalau nanti bisa 20 lebih bagus.
lebih banyak pahala buat ente, karena pahala sunnah di bulan Ramadan hitungannya wajib. Ente ibadah sunnah bulan Ramadan hitungannya wajib. Sayang kalau ente tinggal, jangan ditinggal. Terawih, pulang kerja malam sendiri ya sholat, habis isya kita sholat terawih. Cuman nggak usah pakai kayak Bilal kan kalau terawih di masjid sholat terawih. Itu kalau itu komatnya sholat sunnah, yang sunnah berjamaah itu komatnya itu at-tarawih azabakumullah, atau at-tarawih rahimakumullah, atau at-tarawih jami'atan rahimakumullah. Itu komatnya untuk sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Komatnya begitu. Nah kalau di rumah nggak usah pakai Amirul Mu'minin Sayyidina. Sholat sendiri mau Bilal. Sendiri, sholat sendiri aja udah. Langsung sholat 8 rakaat, 2-2 Nabi. Terawih itu 2-2, 4-4 nggak sah. Nggak dihitung terawih, bukan nggak sah, nggak dihitung terawih. Dihitungnya sholat mutlak aja berarti. Nah itu para hadirin jamaah sekalian. Jadi manfaatkan betul-betul. Jangan kita udah doa nih, Allah mau balik Ramadan, sampai bulan Ramadan, tapi begitu sampai bulan Ramadan adem baik, nggak ibadah, nggak apa sayang. Nah ini para hadirin jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan, memberikan kita hidayah, taufik, kekuatan untuk ibadah di bulan Ramadan, dan insya Allah setelah Lebaran kita sambung lagi ngaji, ya, Jamiyatul Majalis An-Nur, nanti diumumkan di mana-dimananya. Insyaallah kita sehat, panjang umur, selalu istiqamah di dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.